Pemirsa, lalu bagaimana elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara? Kami ajak Anda menyimak salah satu survei elektabilitas dari indikator berikut ini, pemirsa. Dari hasil survei indikator, pasangan Cherly Laos, Shirley Choanda Laos, dan Charbin Sehe unggul dengan mendapatkan dukungan 40,7%. Ini Shirley Laos dan Charbin Sehe unggul dengan elektabilitas 40,7%, disusul Hussein Alting Shah, Asrul Rashid Ihsan 20,7%, kemudian Muhammad Kasuba Basri Salama 15,15%, 15,5% maksud kami, dan Aliomus Sahril Tahir 10,4%. Artinya dari hasil survei sementara, ini terkini dari indikator menunjukkan bahwa pasangan Shirley Laos Charbin Sehe memimpin dalam survei elektabilitas ini. Namun masih ada yang belum menentukan pilihan atau pemilih mengambang, ada sekitar 12,8%. Ya, pemirsa, tentu ini menjadi hal yang fenomenal karena Shirley Laos baru saja ditetapkan menggantikan suaminya almarhum Benny Laos yang meninggal dunia. Sementara pasangan Hussein Alting Shah Asrul Rashid Ihsan mendapatkan dukungan 20,7%, kami ulangi lagi. Kemudian pasangan Muhammad Kasuba Basri Salama 15,5% dan pasangan Aliong Musahril Tahir mendapatkan dukungan 10,4%. Sisanya tadi yang saya sebutkan masa mengambang 12,8%. 53% pemilih juga menyatakan tidak mempermasalahkan jika perempuan yang menjadi calon gubernur. Dalam hal ini, satu-satunya kandidat perempuan adalah Shirley Choanda Laos. Pemirsa, pemilihan Gubernur Maluku Utara memasuki babak baru. Calon gubernur nomor urut 4, Shirley Choanda Laos, mulai turun untuk berkampanye menyapa warga di sana. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh calon gubernur pengganti ini saat turun kampanye? Kita langsung berbincang dengan Shirley Choanda. Selamat sore, Ibu Shirley. Selamat sore. Ya, Ibu Shirley, sebelumnya kami kembali sampaikan duka mendalam dan kami juga doakan agar Ibu segera pulih ya. Bu Shirley, bagaimana kondisinya saat ini, Bu Shirley? Saat ini kondisi saya sudah bisa berdiri dan berjalan menggunakan tongkat. Proses pemulihannya berjalan dengan sangat baik. Dan walaupun dengan keterbatasan fisik yang ada, saya tetap bertemu dengan masyarakat Maluku Utara dalam pertemuan terbatas, tertutup. Beberapa kali saya melakukan belusukan di pasar. Ya, ini adalah visual yang kami tampilkan saat Ibu meskipun belum sepenuhnya pulih tapi sudah mulai berkampanye, menyapa warga, menyerap aspirasi warga di sana ya. Ibu, apa saja aspirasi yang Ibu serap selama bertemu dengan warga saat berkampanye? Kemarin di pasar, rata-rata mayoritas ibu-ibu di pasar tentang fasilitas sarana-prasarana pasar. Dan saya bertemu juga dengan ibu-ibu rumah tangga yang mengeluhkan tentang tingginya inflasi harga sembako di Kota Ternate khususnya. Dan saya juga melakukan video call, WhatsApp call dengan para ibu-ibu di berbagai desa di 10 kabupaten kota secara paralel setiap harinya sekitar belasan video call. Rata-rata aspirasinya tentang pelayanan kesehatan yang masih kurang layak, beban pendidikan, infrastruktur terutama di daerah kepulauan yang masih kurang, jalan lingkar pulau, dan harga bahan pokok yang mahal serta biaya transportasi yang mahal. Ya. Jadi Ibu berkampanye secara langsung dan juga melalui media sosial juga ya, secara daring juga Ibu lakukan. Termasuk juga saya lihat di media sosial saat Ibu berkampanye ada momen ketika Ibu dipapah bahkan digendong oleh anak Ibu. Artinya dukungan dari keluarga begitu besar ya Ibu Shirley? Ya, saat ini saya ditemani oleh anak pertama saya, Edward Laos. Dia menemani saya ke pasar dan karena saya bisa berjalan dengan tongkat tapi agak kesulitan untuk naik tangga. Kebetulan kemarin pasar pakaiannya itu di lantai 2, jadi saya digendong oleh Edward untuk naik turun tangga. Tapi apapun kondisi keterbatasan fisik yang saya masih miliki secara temporari saat ini tidak membatasi saya untuk bertemu langsung, mendengar langsung, memanfaatkan semua informasi teknologi yang ada, sosial media,
untuk terus bisa berinteraksi dengan para pemilih masyarakat Maluku Utara, mendengar langsung aspirasi mereka, berdiskusi untuk solusi terbaik bagi kemajuan Maluku Utara ke depan. Baik, jadi aspirasi sudah diserap, kemudian Anda juga sempat sampaikan akan melanjutkan visi misi almarhum Bapak Bedi Laos, yakni menyatukan keberagaman dan meratakan pembangunan. Konkretnya bagaimana Ibu Shirley? Ya, kita punya 9 program unggulan, tetapi ada beberapa hal program yang akan menjadi prioritas saya. Salah satunya adalah memastikan bahwa fasilitas sarana prasarana kesehatan yang gratis, layak, dan terjangkau di 10 kabupaten kota, meningkatkan kualitasnya. Dan setelah saya mengelilingi 10 kabupaten kota, beban terbesar dari para ibu-ibu adalah biaya kuliah anak-anak mereka, karena mereka mengharapkan anak-anaknya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik dari mereka. Sehingga saya memastikan hal pertama yang dilakukan adalah memastikan pendidikan gratis 16 tahun SD, SMP, SMA dan kuliah, sehingga tidak ada lagi anak-anak Maluku Utara yang tidak bisa melanjutkan dari SMP ke SMA, dan Baik. bisa meringankan beban ibu-ibu untuk biaya kuliah, sehingga ibu-ibu bisa punya modal yang lebih untuk berusaha UMKM dan usaha kecil-kecil. Baik. Serta ya. Singkat saja terakhir soal tanggapan survei elektabilitas, Anda memimpin 40,7% dari survei indikator. Ya, saya mengucapkan syukur atas semua dukungan ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh masyarakat Maluku Utara yang terlihat dari hasil survei terakhir bahwa paslon 04 tertinggi 40,7%. Kita tidak akan terbang atau tinggi hati, kita tetap ikhtiar dan melakukan kerjasama, melakukan koordinasi dan terus bekerja dengan semua tim relawan yang sudah terbentuk untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita akan mengamankan dan menangkan pada tanggal 27 November nanti. Baik, selamat berjuang dalam ikhtiarnya Ibu Shirley Coanda Laos, Cagup Maluku Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.